masalah kebutuhan ini kan subjektif. Jadi kadang orang ini hmm, giginya berantakan, tidak ideal, tapi ternyata dia nggak butuh. Kemudian ada juga nih, sebaliknya juga ada. Jadi misalkan giginya ini wajar-wajar aja, kemudian normal-normal aja, sehat, nggak masalah, tapi dia merasa butuh. Nah, disinilah ada terjadi pergeseran fungsi behel menjadi fungsi fashion akhirnya, gitu. Dan permintaan masyarakat ini untuk memasang behel, ini alasannya ya karena sekedar goalnya adalah behel terpasang. Sudah, itu aja. Ini gimana menurut dokter? Oke. Eh, Mungkin gini dulu kali ya. Teman-teman harus apa ya? Harus tahu dulu. Saya jelaskan dulu. Jadi kayaknya teman-teman mungkin udah cukup familiar ya dengan misalnya kalau matanya katarak gitu. Kalau matanya katarak ya berarti harus dioperasi. Kalau misalnya teman-teman apa usus buntu ya harus dioperasi. Kalau misalnya teman-teman tulangnya ada yang patah, teman-teman misalnya habis patah terus dislokasi gitu ya. Dislokasi itu misalnya ini tulang nih, ini tulang nih, terus patah nih. Tek. Nah, ini tuh apa nggak sama gitu tempatnya. Nah, ini kan disambungin dulu, dibalikin dulu baru disambungin kan. Itu teman-teman pasti akan di pen atau di gips. Nah, itu semua prosedur tindakan medis ya kan. Sebetulnya teman-teman harus tahu bahwa behel itu juga suatu prosedur medis loh. Jadi behel itu sebenarnya prosedur medis. Kalau misalnya apa gipsum itu benerin posisi tulang ke arah yang benar, maka eh, behel itu juga benerin posisi gigi ke arah yang benar. Jadi hakikatnya behel itu memang suatu tindakan medis untuk penyembuhan. Penyembuhan apa? Emang ada yang sakit gitu. Bukan yang sakit terus, aduh sakit banget itu enggak. Tapi yang sakit itu posisi giginya. Nah, itu yang harus dibenerin. Sama kayak halnya posisi tulangnya harus dibenerin. Itu sakit kan? Nah, di situ posisi behel itu di situ. Jadi behel itu suatu tindakan medis yang ada indikasi medisnya. Oh, kapan sih orang harus dibehel? Kenapa sih? Nah, itu semua ada aturannya, ada tuntutannya. Kenapa orang harus dibehel? Tujuannya apa dan lain sebagainya. Gitu. Nah, anehnya treatment behel ini efek sampingnya itu tuh buat sebagian orang, kebanyakan itu memiliki efek samping yang sangat disukai, yaitu tambah cantik, tambah ganteng, dan itu adalah saya yakin ya, tambah cantik dan tambah ganteng itu menjadi suatu kepengenan orang gitu loh. Pasti orang yang udah ganteng pun masih pengen tambah ganteng, yang udah cantik pun masih pengen tambah cantik. Nah, efek sampingnya behel itu tuh ternyata itu gitu loh. Nah, siapa coba yang nggak mau tambah cantik, tambah behel, padahal sedang diobatin giginya, ya kan? Nah, itu diobatinya pakai behel. Sehingga menurut saya kalau ditanya pergeseran fungsi behel yang awalnya dari suatu prosedur medis menjadi prosedur medis berbau-bau estetik atau berbau-bau fashion, itu menurut saya sah-sah saja asal dipasang oleh orang yang memang kompeten di bidangnya. Orang yang memang memiliki kemampuan untuk memasang behel untuk menggerakkan gigi ke posisinya. Tapi itu juga menjadi sebaliknya dong. Nah, kalau misalnya itu dipasang sama orang yang tidak berkompeten, ya jadi pergeseran itu ya salah besar gitu. Ya. Sehingga seperti yang saya bilang tadi, pergeseran behel dari fungsi medis menjadi fungsi medis berbau estetik atau berbau fashion itu menurut saya sah-sah saja asal ditangani oleh orang yang benar. Gitu sih. Oke, jadi kalau bisa saya simpulkan, fashion ini adalah hasil akhirnya dari sebuah proses medis. Kemudian baru produknya adalah dia jadi cantik, jadi modis. Itu proses yang harus dijalani, kemudian efek atau produk terakhirnya atau goalnya adalah fashion. Nah, cuman beberapa ini masyarakat
justru menjadikan fashion ini di depan. Iya, betul, Fashion betul, ini betul. sebagai instan gitu. Kemudian juga adanya anggapan masyarakat bahwa, nah ini terkait harga nih. Jadi kan persepsinya behel ini adalah barang mahal. Maka ketika persepsi itu sudah melekat di masyarakat, jika saya mengenakan sesuatu yang berharga mahal, maka prestis saya naik, kelas saya naik. Seperti itu. Jadi karena udah jadi simbol ya, simbol status, Iya, iya. maka harga itu jadi satu tujuan bahwa jika saya memakai simbol harga mahal ini, maka kelas saya naik. Terkait harga nih dok, kenapa sih harga behel harus mahal? Silahkan. Hmm. Oke, pertanyaan yang susah ya. Oke, kenapa harga behel harus mahal? Sebetulnya gini sih, bukan eh, bukan apa ya, bukan produk behelnya yang mahal, tetapi satu kesatuan antara behelnya, kemudian memasang behelnya dan menggerakkan giginya. Nah, itu yang menjadi mahal. Karena apa? Karena tidak semua orang memiliki kompetensi untuk memasang behel. Sebetulnya di situ poinnya, ya. Jadi semakin kayak apa ya? Kayak saya bisa ngasih contoh apa ya? Orang yang memiliki pekerjaan yang sangat spesifik itu biasanya dia akan memiliki salary yang lebih tinggi, banyak dicari kan gitu. Tetapi kalau misalnya hanya mau memasang saja di apa behel itu di gigi, intinya cuma memiliki kemampuan untuk pasang behel doang di gigi, kayaknya anak saya juga bisa, ya. Jadi cuma nempelkan itu pasti semua orang kemungkinan bisa melakukan itu. Tetapi ilmu untuk di mana sih memasang posisi behel yang betul, gimana sih caranya narik gigi ke belakang, nah itu yang patut dihargai lebih. Kayaknya rasa-rasanya sih kayak gitu ya. Oke, jadi secara penjelasan Dokter Nas tadi bahwa behel ini mahal bukan value dari barangnya, bukan value dari jual beli behelnya. Behel mah apa? Cuman logam kotak-kotak, kawatnya mah cuman kawat kayak gitu aja. Bukan value dari barangnya, tapi value dari kompetensi, legalitas seperti itu ya dok ya, Iya, kira-kira ya betul. kompetensi, kemudian ilmu yang ada di dalamnya, dan nilai mahal itu nggak cuma barangnya aja, tapi jasa dan ilmu yang melingkupinya. Jadi kalau ada yang nanya nih, aduh dia salahnya sendiri, behel mahal, makanya saya cari alternatif lain yang murah. Mahal itu untuk membuatmu aman, membuatmu nyaman, dan menentukan perawatan apa yang tepat buat kamu dan aman buat kamu.